Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 07, Lembah Aneh. Kembali ke halaman kecilnya di dalam halaman timur, Huang Xiaolong duduk di ranjang kayu sambil mengingat kembali kejadian di halaman utara. Baik Huang Wei maupun ayahnya yang arogan, dingin, dan munafik menyebabkan sedikit kebencian muncul di hatinya. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan ketika berencana untuk mengalahkan Huang Wei dengan menyedihkan selama pertemuan klan akhir tahun. Namun sekarang, keraguan itu telah menguap sepenuhnya. Agaknya, Huang Ming merasa posisi penguasa istana utama tidak akan lepas dari tangannya. Huang Xiaolong mencibir. Semenjak semangat bela diri Huang Wei bangkit, mayoritas tetua berusaha mendekati Huang Ming yang mengakibatkan kejadian sebelumnya mengenai Qi dan pertempuran, bersamaan dengan kejadian halaman utara hari ini. Beberapa saat kemudian, sambil menahan rasa permusuhannya, Huang Xiaolong mulai menjalankan teknik kultivasi Xuan Qin untuk melatih Qi pertempurannya. Roh bela diri ular berkepala dua itu muncul, melayang di belakang Huang Xiaolong, dan mulai melahap energi spiritual dunia di sekitarnya. Huang Xiaolong menyadari bahwa setelah naik ke prajurit orde kedua, kecepatan roh bela dirinya dalam menyerap energi spiritual telah meningkat pesat. Selain itu, kedua roh bela diri ular berkepala dua yang sebelumnya berukuran telapak tangan telah tumbuh 2 kali lipat, cahaya hitam dan cahaya birunya yang cemerlang menjadi lebih tebal dan lebih terang. Saat roh bela diri ular berkepala dua melahap energi spiritual dari sekitarnya, cahaya hitam dan biru terus-menerus berkilauan di ruangan itu. Beberapa helai energi spiritual diserap ke dalam meridian Huang Xiaolong, terus-menerus diubah menjadi Qi pertempuran, mengalir sepanjang meridian lapis kedua berulang kali. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Beberapa hari terakhir ini, Huang Xiaolong sekali lagi berlatih seperti orang gila tanpa mempedulikan waktu. Hasil dari latihan berhari-hari ini adalah Huang Xiaolong berhasil mencapai puncak awal orde kedua. Selama periode ini, Huang Peng dan Su Yan mampir setiap hari ke halaman kecil Huang Xiaolong untuk memeriksanya. Melihat putra mereka berlatih dengan cara yang gila, baik Huang Peng maupun Su Yan merasa tertekan. Su Yan bahkan mulai menangis diam-diam karena meskipun Huang Peng dan Huang Xiaolong tidak pernah menyebutkan secara rinci tentang apa yang terjadi di halaman utara, dia masih berhasil mengetahui apa yang terjadi beberapa hari yang lalu dari gosip para pelayan istana. Setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Huang Xiaolong melatih Qi pertempurannya di halaman kecilnya atau berlatih kitab metamorfosis tubuh di gunung belakang. Karena kitab metamorfosis tubuh adalah rahasia, ia hanya bisa menyelinap keluar untuk berlatih di gunung belakang pada malam hari. Di bawah naungan kegelapan malam di dalam hutan lebat, berdiri sesosok tubuh kecil dalam posisi aneh. Malam yang gelap, pepohonan hutan yang lebat, dan sosok kecil berdiri di sana dalam posisi yang aneh. Pemandangan ini lengkap dengan cahaya bulan yang bersinar melalui celah-celah dedaunan, menandai tanah dengan bintik-bintik keperakan yang lembut. Dengan kedua tangan di atas kepalanya, Huang Xiaolong menjalankan hukum kitab suci metamorfosa tubuh, menarik energi spiritual dunia, membuatnya terlihat oleh mata telanjang. Energi dapat terlihat mengalir ke meridian Huang Xiaolong, berubah menjadi kekuatan internal sebelum menyatu di dantiannya di bawah pusarnya. Malam berangsur-angsur memudar saat cahaya menggantikan kegelapan dan titik-titik embun yang terbentuk di rerumputan memantulkan sinar matahari. Huang Xiaolong berhenti membaca kitab suci metamorfosis tubuh sebelum membuka matanya. Tiba-tiba, Huang Xiaolong berteriak pelan. Melambaikan kedua telapak tangannya, siluetnya melompat tinggi di atas tanah saat bayangan serangan telapak tangan jatuh dengan keras ke rerumputan di bawahnya. Energi berputar cepat di ruang sekitarnya, bersiul tertiup angin. Keterampilan bela diri yang unggul ini adalah sesuatu yang diwarisi dari keluarga Huang Xiaolong di kehidupan sebelumnya, telapak tangan halus. Ketika telapak tangan Huang Xiaolong menyerang, lengannya tampak tak berwujud dan tak dapat disentuh, jejak telapak tangan berupa uap yang tercetak di udara, setiap serangan telapak tangan tidak menghilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Tingkat penguasaan tertinggi Ethereal Palm, memadatkan tanpa menghilangkan, kekuatan internal tak terbatas. Dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong dikenal sebagai ahli bela diri yang hebat, bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga karena kemampuan pemahamannya yang luar biasa. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berangsur-angsur berhenti. Setelah beberapa saat bernapas, pohon-pohon di sekitarnya tumbang, jejak telapak tangan terlihat pada setiap batang pohon. Melihat jejak telapak tangan di batang pohon, alis Huang Xiaolong berkerut. Jika ini adalah kehidupan sebelumnya, telapak tangan ethereal miliknya tidak akan meninggalkan bekas yang terlihat. Pada akhirnya, itu semua karena kekuatan internalnya masih terlalu lemah. Aku bertanya-tanya, apa kekuatan keterampilan bertarung dunia roh bela diri ini? Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Peraturan klan pada umumnya hanya mengizinkan anak-anak yang telah mencapai setidaknya prajurit Ordo keempat untuk berlatih teknik pertempuran klan karena hanya dengan mencapai tingkat dasar ini mereka akan mampu menunjukkan kekuatan teknik pertempuran.
Pada tahap prajurit awal, mereka tidak banyak berguna. Pada saat itu, Huang Xiaolong tiba-tiba mendengar suara aneh di belakangnya. Saat menoleh, dia melihat makhluk berukuran setengah meter tergantung di pohon besar tak jauh dari sana, tubuhnya berwarna ungu dan matanya berwarna biru muda. Monyet pemakan roh ungu. Huang Xiaolong tercengang. Huang Xiaolong pernah melihat gambarnya di catatan keluarga lama di kehidupan sebelumnya, monyet roh pemakan ungu merupakan binatang roh yang langka. Melihat Huang Xiaolong menatapnya, monyet roh ungu kecil itu menyeringai dan mencicit, zizi, tangannya menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Kemudian ia berbalik dan berlari ke arah bagian pegunungan yang lebih dalam. Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti monyet ungu kecil itu ke kedalaman pegunungan. Yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah kecepatan Valet Devourer Spirit Monkey saat ia berkelok-kelok di antara dedaunan yang tebal. Jika bukan karena Huang Xiaolong berlatih body metamorphose scripture dan menggunakan Sky Gyration Step, akan sangat sulit untuk mengimbangi kecepatan monyet ungu kecil itu. Setengah jam kemudian, setelah menyeberangi banyak sungai kecil dan kawasan hutan, Huang Xiaolong akhirnya tiba di sebuah lembah yang tampak aneh sambil mengikuti monyet ungu kecil itu. Suasana di dalam lembah itu sunyi dengan yin qi yang kuat menyebar dari lembah bagian dalam, membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening. Zizizi. Saat Huang Xiaolong sedang serius mempertimbangkan apakah dia ingin memasuki lembah, monyet ungu kecil itu berlari keluar dari dalam, mencicit ke arah Huang Xiaolong. Rupanya monyet itu ingin Huang Xiaolong mengikutinya ke dalam lembah. Setelah mempertimbangkan sejenak, Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan melangkah ke lembah, mengikuti di belakang si kecil. Saat memasuki lembah, gelombang yin qi yang tebal menghantam wajah Huang Xiaolong, membawa bau yang tidak sedap. Tidak jauh ke dalam lembah, ada tumpukan besar dan bahkan gunung tulang-tulang mati yang tersebar di mana-mana, milik era yang sudah lama berlalu. Saat mereka bergerak semakin dalam ke lembah, semakin banyak tumpukan tulang menghiasi pemandangan. Bahkan dengan pengalaman Huang Xiaolong selama 2 kehidupan yang membuat pikiran dan kemauannya lebih kuat daripada kebanyakan anak seusianya, dia tidak dapat tetap tenang dalam situasi ini. Namun, ketika Huang Xiaolong hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba tiba di padang rumput hijau yang luas dengan aroma bunga-bunga eksotis yang memenuhi udara. Itu seperti gambaran Eden yang dilukis yang telah terwujud menjadi kenyataan. Di tengah padang, ada sebuah danau berwarna biru kehijauan. Huang Xiaolong tercengang ketika melihat lembah itu. Dia tidak pernah membayangkan kemungkinan separuh bagian depan lembah ini dipenuhi dengan tulang-tulang mati, seperti pemandangan dari neraka, sementara separuh lainnya adalah utopia. Pada saat ini, monyet ungu kecil itu naik ke tebing gunung, mencicit dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong sambil menunjuk ke puncak tebing. Huang Xiaolong berjalan mendekat dan matanya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jari-jari kecil itu. Tumbuh hampir di seluruh puncak tebing pada tanaman merambat hijau yang pendek dan tebal, terdapat beberapa buah berwarna merah. Buah berwarna merah ini membuat siapapun yang melihatnya menjadi linglung. Aroma buahnya tercium di udara, memukau para penonton. Mungkinkah ini buah yang? Huang Xiaolong tercengang, sangat tercengang. Buah yang tumbuh di tanah yang sangat yin, menyerap 9 jenis qi yang antara langit dan bumi. Jika dikonsumsi oleh orang yang berkultivasi dalam qi pertempuran, tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi qi pertempuran, tetapi juga memurnikan sumsum dan memberikan efek pencucian ampas, yang akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi seseorang di masa mendatang.